Sangkalah baik-baik. Sakaria, Tuhan mengingat Anda. Dan Berekia, Tuhan memberkati kita dan hidup tepat pada waktu. Ibadah online pada hari ini, kiranya damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah atas kita dimanapun berada. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Kalau pada hari ini kita boleh merayakan Paskah, Tuhan Yesus telah mati, Dia bangkit, Dia hidup, memberikan keselamatan bagi kita orang-orang yang berdosa. Mari sama-sama saat ini kita memberikan pujian pengagungan bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Dia sebab Dia sangat baik, pengorbanannya sempurna bagi kita semua. Mari sama-sama kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan atas kami semua. Sehingga kami telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus Tuhan. Kami telah diselamatkan. Terlalu besar Tuhan kasih-Mu atas kami. Kami rindu Tuhan bersyukur dengan menaikkan segala pujian pengagungan hanya bagi nama-Mu. Sebab Engkau baik, baik, terlalu besar bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terlalu besar kasih Tuhan bagi kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau mati, Engkau bangkit, dan Engkau hidup, memberikan kepada kami Tuhan hari esok yang penuh dengan harapan. Kami percaya Tuhan, sukacita Tuhan melimpah di setiap kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk terus bersukacita bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia menjanjikan kemenangan sebab keselamatan telah kita terima. Haleluya. Anak Allah, amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Kau baik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kebenaran yang sebentar akan kami dengarkan boleh senantiasa menjadi penghiburan dan kekuatan buat kami. Mengingat betapa besar pengorbanan Tuhan, betapa sungguh indah kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tidak terbatas oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami yakin, kami percaya dimanapun kami berada, Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu kami rindu untuk memperingati Paskah, kebangkitan-Mu, kemenangan-Mu di atas kayu salib. Oleh karena itu mari Tuhan, berkaryalah melalui firman-Mu pada saat ini, sehingga kami boleh menerima berkat, sukacita, dan kuasa kebangkitan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan firman-Mu dalam tamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan kasih Tuhan, kembali kita bersua dalam ibadah daring pada hari ini. Dan kita hari ini bersyukur, bersukacita, karena hari ini kita memperingati hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan dari kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati dan kasih Tuhan, peristiwa yang kita baca ini terjadi pada hari Paskah. Pagi-pagi hari pada hari Paskah tersebut, para perempuan ini berbondong-bondong mereka pergi ke kuburan, saudara. Tentu kalau mereka pergi ke kuburan, mereka tidak bawa oleh-oleh, saudara. Tapi yang mereka bawa adalah rempah-rempah. Mereka tidak bawa onde-onde atau serabi, saudara. Kenapa? Karena mereka tahu Yesus yang mereka datangi tidak bisa makan serabi, saudara. Yesus yang mereka datangi adalah Yesus yang sudah mati dan berbau busuk. Para perempuan ini mau mencari Yesus yang sudah berbau busuk. Meskipun mereka mengasihi Tuhan Yesus dengan tulus, tapi mereka berpikir bahwa Yesusnya sudah membusuk. Oleh karena itu saudara, mereka membawa rempah-rempah supaya mayat Yesus bisa dirempahi dan bisa berbau harum. Saudara, tapi apa yang terjadi? Mereka mulai ketakutan pada waktu itu. Perempuan-perempuan ini mulai gemetar ketakutan. Bukan ketakutan karena ketemu vampir atau pocongan, saudara. Tidak. Tapi mereka takut kalau kita sampai dikubur, siapa nanti yang akan menggulingkan batu penutup kubur? Saudara, pada waktu itu di tanah Palestina, kalau orang meninggal dunia, maka mereka tidak dikuburkan dengan dipendem, tidak, saudara. Tapi mereka dimasukkan ke dalam gua. Kemudian pintu gua itu ditutup dengan batu yang besar. Nah saudara, inilah yang menjadi ketakutan mereka. Namun ketika mereka sampai di sana, mereka menjadi sangat terkejut. Ternyata batunya sudah terguling. Mereka lekas masuk untuk mencari Yesus yang dikasihnya. Tapi mereka lebih terkejut lagi. Ternyata mayat Yesus sudah tidak ada. Tiba-tiba mendadak orang Jawa kata mak jegagik. Muncul dua orang yang dikatakan mukanya bersinar seperti cahaya terang. Mereka mengatakan satu kalimat yang menjadi kunci sukses atau gagalnya orang beriman. Apa kalimat yang diucapkan malaikat ini saudara? Malaikat ini berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati?" Saudara, mengapa
Mengapa kau mencari di kuburan? Saudara, Yesus sudah tidak ada di kuburan. Yesus sudah tidak ada di sini. Saudara perhatikan, inilah kalimat kunci yang akan kita lihat dan kita pelajari di hari Paskah yang luar biasa ini, saudara. Nah, saudara, kalau kita pergi ke kuburan, entah ke Delingan, entah kemana saja, saudara, maka pasti akan mencari orang yang mati. Di kuburan kita tidak akan bawa lumpia atau arem-arem. Mengapa? Sebab yang namanya orang mati tidak bisa makan lumpia, saudara. Saudara, di sini kita melihat bahwa dua orang yang tak dikenal itu mengatakan kepada perempuan-perempuan ini, mengapa kalian mencari yang hidup di antara yang mati? Saudara, ternyata inilah yang seringkali dilakukan oleh banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen ngakunya percaya Tuhan Yesus yang hidup, tapi sayang mereka mencari Yesus yang hidup di antara yang mati. Saudara, berapa banyak orang-orang Kristen yang ngakunya percaya Tuhan Yesus yang hidup, tapi menganggap Yesusnya ternyata sudah mati. Mereka menganggap Tuhan Yesus itu tidak nyata di dalam kehidupannya. Waktu menderita, mengalami masalah, mulai mempertanyakan Tuhan. Mana Tuhan? Kok tidak tolong saya? Aku sudah setia ke gereja, kenapa aku malah bangkrut? Mana pertolongan Tuhan? Buktinya aku berdoa tidak ditolong juga. Kenapa aku tidak sembuh-sembuh? Malah sekarang kena penyakit koronya segala. Kenapa aku tidak disembuhkan Tuhan? Mana katanya dia tabib yang ajaib? Saudara, atau mungkin beberapa orang hari kena pencobaan, di PHK, omsetnya turun. Lalu berkata, mana berkat Tuhan? Tuhan kok yang tidak berkati saya? Sebetulnya Tuhan itu ada atau tidak? Saudara, katanya Tuhan kaya, kok aku membayar sekolah anak saja sampai nunggak 4 bulan? Saudara, banyak orang Kristen ngakunya Kristen, saudara, ngakunya percaya Tuhan Yesus yang hidup, tapi hidupnya ternyata penuh dengan persungutan. Dia tidak bisa menikmati Yesus yang hidup, tapi dalam pikirannya Yesusnya sudah mati. Saudara, sekarang kita mencoba melihat dua golongan orang Kristen yang memperlakukan Yesus bukan sebagai Allah yang hidup, tapi sebagai mayat yang membusuk. Yang pertama kita melihat tadi adalah golongan dari perempuan-perempuan, saudara. Saudara, perempuan-perempuan ini datang ke kubur Yesus tidak membawa tahu bulat atau pisang goreng, saudara. Kenapa? Sebab mereka tidak mengharapkan Yesus akan ngincipi pisang goreng yang mereka bawa. Bahkan mereka mengharapkan Yesus itu sebagai mayat yang sudah berbau busuk. Mereka tahu bahwa Yesus sudah mati. Karena itu mereka berharap kalau mereka sampai ke kuburan, mereka akan berjumpa dengan mayat. Kalau berjumpa dengan Tuhan Yesus, berdiri sambil selfie ceklek, wah malah medeni, saudara. Lalu diposting di IG, wah bisa panik. Itu namanya setan selfie, saudara. Karena itulah mereka datang dengan membawa rempah-rempah. Sudah perhatikan, mereka tidak mengharapkan Yesus bisa menolong mereka. Justru merekalah perempuan-perempuan ini yang akan menolong dan membantu Yesus dengan merempah-rempahinya. Tuhan Yesus kan sudah mati. Guru kita kan sudah meninggal dunia. Dia pasti tidak bisa apa-apa, wong sudah mati. Tuhan Yesus tidak bisa menghilangkan bau busuk dari tubuhnya sendiri. Tuhan Yesus tidak bisa merempahi dirinya sendiri. Karena itu kita ini datang ke sana menolong Tuhan Yesus merempahi tubuhnya. Saudara, banyak orang Kristen sebenarnya bersikap seolah-olah Yesus sudah mati dan tidak berdaya menolong mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka ini, saudara, yang justru mau membela Yesus, mau membantu Allah, mau memimpin Tuhan sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Pokoknya kalau sudah punya keinginan, punya karep, Tuhan pun harus menuruti. Saudara, misalnya anak muda cari pacar, Tuhan pokoknya aku mau yang dia itu. Dia ini pokoknya taksiranku harus jadi istriku. Aku klaim dalam nama Yesus. Dia ini cantik seperti Gal Gadot. Suara seperti Selena Gomez. Limited edition Tuhan. Tahun 2021 model cewek seperti ini sudah tidak diproduksi lagi. Pokoknya yang ini. Kalau tidak dapat yang ini aku mutung. Loh saudara. Berapa banyak orang mulai memajukan dirinya seperti Tuhan di atas segala Tuhan. Mengapa? Sebab bagi mereka seolah-olah Yesus itu mati dan tidak bisa berbuat apa-apa.
apalagi menolong. Jelas Yesus yang sudah mati itu tidak akan mampu. Sayang sekali saudara, seharusnya bukan kita yang menolong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita itu adalah Allah yang tidak perlu ditolong. Dia adalah Tuhan yang tidak perlu dibela atau dibantu oleh kita. Tapi kitalah yang perlu ditolong dan dibela oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara, kalau kita berada di dalam masalah seperti hari-hari ini, maka kita jangan membantu Allah. Jangan membantu Allah bekerja atau membantu Allah untuk menolong kita. Mungkin waktu ini kita butuh uang yang banyak untuk berbagai macam keperluan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita harap kepada Allah, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati keuanganku. Saudara, tapi ketika Tuhan tidak memberi juga, kok malah sepi, kok malah kena lockdown dan lain sebagainya, kok malah tidak bisa bekerja. Saudara, mulai kita menolong Tuhan agar bisa memberkati kita. Tuhan Yesus, kita kerjasama ya. Tuhan yang kasih wahyu pada aku, kasih mimpi pada aku, nomor mana yang nembus, nanti kita kerjasama. Aku yang beli nomornya dan Tuhan yang membuat tembus. Loh saudara, kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Bukannya dalam masalah berdosa, bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun banyak orang Kristen yang berusaha menolong Tuhan memberkati kehidupannya sendiri. Saudara, ketika Tuhan Yesus berjanji memberi anak, ketika Allah berjanji untuk memberikan anak kepada Abraham dan Sarah, ternyata janji itu tidak datang-datang sampai Abraham dan Sarah menjadi tua. Melihat kenyataan seperti itu, Sarah menjadi khawatir dalam hatinya. Waduh, umurku sudah banyak ini, sudah tua, sudah emak-emak. Secara akal tidak mungkin aku bisa punya anak lagi. Aku sudah menopause, bagaimana mungkin? Apa Tuhan mampu memberi aku anak? Rasanya tidak mungkin. Dan Sarah mulai bertindak membantu Allah. Wah, kalau Tuhan Allah tidak kubantu, wah Allah pasti sukar untuk memberkati aku anak. Allah pasti sulit untuk memberiku anak. Akhirnya dengan akalnya Sarah mencoba membantu Tuhan. Dia menyuruh Abraham untuk mengambil Hagar biar bisa mendapatkan anak. Hasilnya keluarga dan keturunannya kacau balau saudara. Saudara, kadang-kadang saat kita ada dalam masalah, kita sudah memikirkan cara-cara dan jalan keluarnya. Kita sudah klaim bahwa cara ini pasti berhasil karena kita yakin Tuhan akan tolong dengan cara ini. Tapi ternyata gagal total saudara. Akhirnya kita kecewa sama Tuhan, sewot kepada Allah. Wes percuma, gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejonan. Saudara, kenapa bisa begitu? Karena cara kita seringkali bukan caranya Tuhan. Jalan kita seringkali bukan jalannya Tuhan. Tapi kita ini seringkali memaksakan cara dan jalan kita itu kepada Tuhan. Tidak bisa saudara. Pasti akan terbentur tembok yang tebal. Dan pasti akan mengalami kegagalan. Mengapa? Sebab Tuhan itu ternyata punya jalan sendiri untuk menolong kita. Dia punya cara sendiri yang tidak pernah kita bayangkan. Ada seorang suami istri saudara. Suaminya ini ternyata berselingkuh, kecantol dengan wanita lain. Istrinya sudah berusaha supaya suaminya lepas dari selingkuhannya dan kembali ke keluarganya. Suaminya dinasehati, suaminya sampai dimarah-marahi. Saudara, bahkan selingkuhannya sampai dilabrak oleh sang istri. Suaminya dilaporkan ke pemimpinan perusahaan tempat suaminya bekerja supaya didisiplin dan bertobat. Pikirnya, wah kalau aku melakukan berbagai macam cara ini, pasti suamiku akan balik dengan cara-cara ini. Apalagi sudah kudoakan segala loh, kata si istri. Pakai puasa-puasa lagi loh, Tuhan pasti bekerja dengan cara ini. Tapi ternyata hasilnya gagal saudara. Suaminya semakin edan, malah semakin gila saudara. Akhirnya dalam keadaan seperti itu, sang istri mulai putus asa. Dan dalam keadaan putus asa sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Barulah sang istri belajar pasrah total kepada Tuhan. Tidak lagi berusaha membantu Tuhan. Tidak lagi berusaha memakai caranya sendiri. Tapi dia berserah supaya Tuhanlah yang membantu dia. Saudara, dan aneh saudara,
Tuhan kembalikan suaminya dengan cara yang aneh dan tidak pernah dia bayangkan. Saat mereka tidur, sudah suatu malam ketika mereka tidur berdua, tiba-tiba suaminya berteriak-teriak. Rasanya suaminya ini mimpi ada setan perempuan yang mencekik lehernya sampai sang suami tidak bisa bernafas dan berteriak-teriak. Akhirnya dalam mimpi itu sang suami berteriak, dalam nama Yesus pergi. Dan tiba-tiba setannya yang telah mencekik dia itu hilang begitu saja. Ketika bangun, sang suami berkeringat dingin sampai basah kuyup. Lalu dia sadar, dia bertobat saudara. Dan dia mengaku dosa di hadapan Tuhan dan di hadapan istrinya. Dia minta ampun kepada Allah dan kepada istrinya. Dan sejak itu dia betul-betul bertobat. Putus sama kuntil bojonya itu saudara. Saudara, Allah itu tidak butuh bantuan kita. Jangan minteri Tuhan dan sok tahu sehingga kita mau membantu Allah. Saudara, jangan perlakukan Yesus sebagai mayat di dalam kubur yang tidak bisa apa-apa. Ingat saudara, Anda dan saya hari ini memperingati kebangkitan Tuhan. Karena itu yakin percayalah bahwa kita punya Tuhan Allah yang hidup, bukan Tuhan Allah yang mati. Saudara, lalu yang kedua saudara, golongan yang kedua selain golongan perempuan-perempuan adalah golongan murid-murid. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus juga seperti itu. Mereka juga memperlakukan Tuhan Yesus sebagai orang yang mati. Meskipun mereka tidak mencari Yesus di kuburan, tapi mereka menganggap Yesus mereka sudah mati dan tidak ada gunanya. Mereka beranggapan bahwa ikut Yesus itu menjadi hal yang sia-sia. Ikut Yesus itu tidak ada gunanya. Sebab Yesusnya, gurunya sudah mati. Yang diikutinya sudah mati. Makanya dikatakan murid-murid justru menjadi ketakutan. Mereka kancingan di balik pintu. Rasanya ikut Tuhan sia-sia. Sekarang mereka jadi buronan ketakutan. Saudara, begitu juga ada orang-orang Kristen yang menganggap Yesus sudah mati. Seperti para murid-murid ini. Dalam banyak masalah, dalam banyak kesukaran, mereka tetap beribadah. Bahkan masa-masa ibadah online, mereka setia mantengi handphonenya ibadah online. Saudara, mereka tetap berdoa. Mereka nanti tetap pergi ke gereja kalau ibadah sudah diizinkan kembali saudara. Walaupun kadang-kadang ke gereja pun dieret-eret saudara. Aduh males masih ngantuk, ayo ke gereja. Dieret-eret istrinya, didorong-dorong suaminya. Dulu saudara, sebelum ada wabah corona, banyak orang menyepelekan ibadah. Halah ibadah minggu depan masih ada. Tuhan Yesus belum datang. Minggu depan gereja Kepuntan belum tutup saudara. Kalau ibadah pun kadang-kadang online sendiri pakai HP-nya masing-masing. Tapi sekarang setelah tidak bisa ibadah bertatap muka, hanya bisa beribadah online. Banyak yang WA ke saya, yang kontak ke saya. Kapan ya bisa ibadah lagi? Sudah kangen ibadah di Kepunton. Kapan ya? Kok lama sekali ya? Nah saudara, sekarang baru sadar, baru ngerti bahwa ibadah itu sangat penting, sangat indah. Coba sekarang kalau sudah di stop seperti ini oleh corona, baru rasanya kok pengen ya, kok suwi ya, kok lama ya. Nah saudara, oleh karena itu kalau nanti sudah mulai ibadah kembali, diizinkan untuk berkumpul kembali bersama, yang sungguh-sungguh, yang setia saudara. Jangan hanya alah minggu depan masih ada ke gereja, gereja Kepunton belum tutup, bulan depan Tuhan Yesus juga belum datang kok, tenang aja, tidak usah ibadah dulu. Hati-hati saudara, kalau sampai kejadian seperti ini nangis-nangis saudara. Saudara, nah banyak orang Kristen ternyata mereka masih tetap berdoa, tetap pergi ke gereja, tetap beribadah, tetap pelayanan. Tapi mereka sudah tidak punya iman dan tidak punya kepercayaan kepada Allah. Ya doa sih doa, tapi rasanya kok tidak bakal ketolong ya. Biasanya Tuhan yang tidak tolong saya kok. Biasanya kalau aku ada masalah, aku pergi ke si A, si B, ke dukun itu, ke dukun ini, baru ketolong. Nah sembahyang kok biasanya Tuhan tidak tolong-tolong juga. Saudara, kadang-kadang itu yang terjadi. Aku sudah kerja mati-matian loh, sudah berdoa loh, sudah rajin loh. Kok Tuhan tidak berkati juga ya? Waduh, saudara, atau mungkin dalam sakit penyakit. Engkongku kencing manis, papaku kebun tebu, laku pabrik gula. Wes, ndak mungkin sembuh
ini. Saudara, wong sudah takdir ya sudah. Tuhan tidak bakal bisa menolong saya. Tuhan tidak bakal bisa memberkati saya. Saudara, mereka tetap percaya Yesus. Mereka tetap beribadah. Mereka tetap dengar firman Allah. Bahkan mereka tetap melayani Tuhan. Tapi mereka tidak mau mengandalkan Allah. Saudara, dalam segala perkara, entah kita mungkin punya masalah dalam pekerjaan kita, waktu kita menghadapi buru-buru, atau mungkin bahkan hanya pembantu rumah tangga, atau menghadapi problema dalam sekolah, dalam kuliah, menghadapi mahasiswa yang nakal, atau menghadapi dosen yang killer, atau mungkin hari ini engkau menghadapi sakit penyakit yang parah dalam tubuhmu. Saudara, banyak orang-orang Kristen yang menghadapi masalah-masalah seperti ini. Mereka berusaha menyelesaikan dengan kekuatannya sendiri. Mereka beranggapan bahwa berharap kepada Allah itu bocai, capjai, fuyong hai, saudara. Bocai, tiwa sembayang ngotot sampai abang ngireng. Tuhan ya diam saja. Sakitku ini sudah terlalu parah. Sudah tidak ada harapan sembuh. Percuma, sebentar lagi ya paling dut. Percuma minta mujizat Tuhan, percuma sembahyang, itu hal yang mustahil. Saudara, bagi mereka Tuhan Yesus itu seperti ada di dalam kuburan, mati dan tidak bisa apa-apa. Kalau mereka berdoa seperti berdoa di kuburan, doa 1 menit, Tuhan Yesus aku mau makan, amin. Sudah selesai, tidak ada indahnya, tidak ada rasa hadirat Allah. Saudara, itu suatu sikap yang membawa kegagalan. Kalau sikap kita seperti perempuan-perempuan dan murid-murid ini, maka kita tidak akan merasakan dan mengalami Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Kita hanya akan mengalami Yesus yang di kuburan. Tidak ada pertolongan, tidak ada berkat, tidak ada hadirat Allah. Akibatnya banyak orang Kristen yang sudah lama ikut Tuhan tapi jadi stres. Akhirnya jadi frustasi dan depresi, stres karena berusaha menolong Tuhan agar memberkati dia. Depresi karena merasa tidak ada pertolongan dan mujizat Tuhan untuk kehidupannya. Mengapa? Sebab mereka menjadikan Yesus yang hidup itu sebagai Yesus yang mati. Sikap mereka seperti punya Tuhan yang ada di dalam kuburan. Saudara, mengapa orang Kristen bisa sampai punya sikap seperti ini? Mencari Yesus yang hidup di antara yang mati. Mengapa? Ada orang-orang Kristen yang menjadi seperti perempuan-perempuan ini. Yaitu menganggap Yesus yang hidup itu sebagai Yesus yang telah menjadi mayat yang berbau busuk. Mengapa saudara? Yang pertama alasannya, karena Allah itu tidak kelihatan. Saudara, banyak orang yang kalau tidak melihat, maka ia tidak mau percaya. Kalau sudah melihat, baru mau percaya. Karena itulah saudara, orang-orang Kristen yang hanya percaya fakta dan penglihatan, seringkali tidak bisa percaya kepada Allah yang tidak terlihat. Saudara, mereka tidak melihat Yesus itu ada, cenggengnya ada, tidak lihat itu. Maka iman mereka adalah Yesus ada di dalam kuburan, mati. Saudara, mereka tidak mengalami mujizat Allah. Mereka tidak merasakan hadirat Tuhan. Nyanyi ya asal-asalan, puji-pujian apakah di ibadah online di rumah ya sakarpe dewe, tidak dengan sungguh hati, tidak dengan segenap jiwa roh. Saudara, ibadah ya angopan terus. Apalagi kalau ibadah online saudara. Tidak ada pendeta yang lihat di rumah, di kamar. Saudara, wong Tuhan juga tidak kelihatan kok. Malah mungkin Tuhan tidak ada. Nah itu saudara dalam pikirannya. Mereka merasa Yesus itu tidak terlihat. Karena itu mereka sering juga lupa kalau mereka itu punya Allah yang dahsyat. Dalam kehidupan mereka, Yesus seringkali tidak diikutsertakan. Mengapa? Sebab tidak kelihatan. Maka praktis Yesus dianggap tidak ada. Beda sekali dengan orang yang percaya dan yang sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beribadah dan taat kepada firman Allah. Ibadahnya sungguh-sungguh, menyanyi, menyembah sungguh-sungguh. Sekali ibadah online di rumah masing-masing tetap memuji Tuhan. Ada jemaat di tempat ini yang saya lihat di IG-nya, di story-nya. Waktu nyanyi, nyanyi dengan semangat menghadapi handphone yang kecil saudara. Saudara,
orang seperti ini pasti bisa melihat dan merasakan bahwa Yesus itu senantiasa ada di dalam kehidupannya. Orang yang bisa mengerti Yesus hidup meskipun tidak terlihat, maka dia pasti tidak akan khawatir. Dalam setiap kesukaran dia akan bisa bersuka cita dan dia bisa tetap tinggal tenang. Mengapa? Sebab dia tahu bahwa meskipun dia tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat dia. Hidup seperti ini saudara, ada suatu hidup yang sangat indah. Meskipun Tuhan itu tidak pernah kelihatan, tapi kita percaya Yesus ada dan dia adalah Allah yang hidup. Saudara, yang kedua saudara, karena tidak percaya. Saudara, banyak orang Kristen tidak percaya dan tidak punya iman bahwa mereka punya Allah yang dahsyat, yang sanggup mengatasi segala perkara. Buktinya apa? Buktinya banyak orang Kristen yang tidak mau mengandalkan Allah dan malah mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatannya apa yang diandalkan? Uangnya saudara. Kadang-kadang ilmu okultisme yang diandalkan, jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya yang diandalkan. Saudara, kalau mereka tidak percaya dan tidak punya iman, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Mengapa? Firman Allah memiliki peraturan, jadilah menurut imanmu. Kalau kita punya iman bahwa Yesus ada di kuburan, maka kita hanya akan mendapatkan perkara-perkara mati dan berbau busuk. Berapa banyak orang Kristen yang sebenarnya bukan orang percaya, KTP-nya saja yang Kristen, tapi ternyata bukan orang beriman. Mereka sudah baca Alkitab, sudah tahu cerita tentang Yesus, sudah berkhotbah, sudah lulusan sekolah teologi segala. Kalau ditanya mungkin Yesus hidup atau mati? Yesus hidup. Nyanyinya saja banter bengok sudah, sebab dia hidup, ada hari esok. Tapi ternyata dalam prakteknya, dalam kehidupannya, dia masih saja tidak percaya bahwa Yesus itu betul-betul hidup. Mereka tidak percaya bahwa firman itu bisa jadi di dalam kehidupannya. Firman Allah sudah mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya memang itu kata Alkitab, tapi gimana ya? Sudah berapa kali berdoa tapi ya tidak kondal juga, tidak sembuh-sembuh juga. Baru setelah minum Paramek, nah baru cespleng. Saudara, kita ini harus percaya lahir dan batin, dalam pikiran, hati dan perbuatan, bahwa Yesus kita itu betul-betul hidup. Jangan hanya bisa bicara, jangan hanya bisa menyanyi, sebab Yesus hidup. Jangan hanya bisa berkhotbah, tapi sikapnya, perbuatannya, tindak tanduknya menunjukkan bahwa Yesus sudah membusuk di dalam kubur. Masalah datang, langsung lari kepada dukunnya, kliniknya, lari sama duitnya. Ketika problema muncul, lari kepada backingnya saudara, lari kepada bosnya. Yesusnya di mana? Yesusnya dikepret. Saudara, sedikit-sedikit tidak mencari Tuhan, malah mencari yang lain. Saudara, butuh duit, larinya ke tetangga, utang. Saudara, butuh damai di rumah, teriaknya tante girang. Makanya rumah tangganya berantakan, bubar saudara. Saudara, kalau tidak seperti itu, maka mereka menganggap bahwa Yesus memang sanggup menolong. Tapi perlu dipancing dulu, perlu didopeng dulu. Baru sesudah itu pertolongan Tuhan, sesudah didopeng, dipancing, maka pertolongan Allah bisa jadi maksimal. Mujizat terjadi. Pembelaan Tuhan Yesus didopeng dengan backing preman. Nah ini saudara, nafkah dari Tuhan didongkrak dengan judi online. Nah ini mereka menganggap Yesusnya sudah mati. Atau setidak-tidaknya Yesus sudah pansui, mati separuh, sehingga tidak bisa apa-apa. Karena itu saudara, hari ini firman Tuhan menegaskan kepada Anda dan juga saya, jangan mencari yang hidup di antara yang mati. Yesusmu sudah tidak ada di kuburan. Dia hidup dan sanggup untuk menolong kita. Kita harus percaya bahwa Yesus hidup itu mampu membuka jalan yang baru, bisa mengatasi segala persoalan. Yesus hidup dan Anda semua tidak perlu khawatir.
Kalau toh kita ditinggalkan oleh semua orang, kalau toh tidak ada pertolongan di dunia ini untuk Anda, tapi kita tetap yakin bahwa Yesus sendirian saja sudah cukup dan sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kita. Saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mati, tapi terlebih lagi Dia sudah bangkit dan Dia hidup. Karena itu saudara, kita tidak sia-sia beribadah. Anda dan saya tidak sia-sia mengiring Tuhan, sebab kita punya Tuhan yang hidup. Kalau maut saja sudah dikalahkannya, apalagi cuma masalah kita, hanya sundel bolong yang merebut suami kita, atau cuma saingan dagang yang hendak menjatuhkan kita. Semuanya itu kecil bagi Allah kita yang hidup dan besar itu. Oh, sebab itu saudara, jangan engkau takut, jangan engkau gentar. Mujizat kebangkitan Paskah akan kita terima hari ini. Apa yang sudah hancur dalam hidupmu saudara, ekonomi mungkin hancur hari ini, kesehatan mungkin berantakan, semuanya pasti akan dipulihkan oleh Allah yang hidup. Apa yang sudah runtuh dalam kehidupanmu, perusahaanmu ambruk, usahamu runtuh saudara, akan dibangun kembali oleh Tuhan. Berkat Tuhan pasti akan tercurah kembali di dalam kehidupanmu dengan dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah yang telah mengatasi kemustahilan. Karena itu saudara, yakin percaya juga bahwa tidak ada mustahil juga bagi Anda dan saya, bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa. Hari ini saudara, di rumahmu masing-masing camkan baik-baik. Hari ini kebangkitannya memberikan tanda kemenangan untuk setiap Anda semua. Anda akan menang atas segala persoalanmu. Anda akan menang atas kesukaranmu. Karena Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang telah menang atas maut. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, sidang jemaat diberkati Tuhan. Kita renungkan firman Allah. Kalau hari ini ada di antara engkau yang selama ini selalu memperlakukan Yesusmu ada di dalam kuburan, Yesusmu adalah orang yang mati berbau busuk. Saudara, bertobat minta ampun kepada Allah. Jangan kau berusaha menolong Tuhanmu. Jangan kau berusaha membela Tuhanmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan yang melakukan kuasa yang besar di dalam kehidupanmu. Engkau yang jatuh akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Berharap hanya kepada Dia saja. Engkau Tuhan yang setia. Kita nyanyikan lagu bersama-sama. Satu-satu yang kuandalkan Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman percaya katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya.
jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada pada hari ini, ketika kau ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kau berdoa, Allah ada di tempatmu saudara. Bahkan Allah ada di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu hari ini Tuhan menegur kita semua. Apabila kita mungkin selama ini telah memperlakukan Yesus yang hidup itu sebagai mayat yang berbau busuk di kuburan, bertobat, minta ampun kepada Allah. Kau selama ini, kau berusaha memaksakan kehendakmu. Kau selama ini, engkau berusaha menolong Tuhan. Engkau berusaha membantu Tuhan. Atau kalau selama ini, engkau sudah tidak lagi percaya kepada pertolongannya, mujizatnya, bahkan percaya kepada Dia. Bertobat, minta ampun kepada Allah. Hari-hari ini kita membutuhkan pertolongan dan mujizat Allah saudara. Oleh karena itu kalau kau bertobat sungguh-sungguh, minta ampun kepada Tuhan. Dan kau berseru-seru memanggil namanya, maka saat ini juga Tuhan mendengar teriakanmu saudara. Tuhan menjawab doa-doamu. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan menyatakan mujizat kesembuhannya. Pertolongannya akan nyata dimanapun engkau berada. Amen. Karena itu saudara sedang coba diberkati dan kasih Tuhan. Kau yang membutuhkan pertolongan, kau yang membutuhkan mujizat, kau yang membutuhkan kesembuhan, kau yang membutuhkan jalan kelepasan, engkau yang membutuhkan Yesus yang hidup di dalam hidupmu. Angkat tanganmu dimanapun kau berada. Angkat tanganmu karena Allah melihat tangan-tangan yang terangkat. Dan Allah melihat penyerahan hatimu saudara. Berdoa kepada Tuhan. Mintalah apa yang kau inginkan. Andalkan Dia saja saudara. Dan percayalah mujizat akan nyata. Pertolongan akan terjadi. Yang sakit akan disembuhkan. Dan tingkap surga akan dibukakan. Hujan berkat akan tercurah. Berdoa kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa memberkati anak-anak-Mu Tuhan, yang menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Ampuni mereka, Kau selama ini telah memperlakukan Yesus yang hidup seperti mayat di dalam kuburan. Ampuni mereka Tuhan. Hari ini kami datang berharap, berserah, percaya hanya kepada-Mu saja. Menyerahkan masalah kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hanya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami akan memperlakukan Engkau ya Allah sebagai Yesus yang hidup dan berkuasa. Allah kami yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan berkati anak-anak-Mu. Kuatkan iman mereka. Teguhkan hati mereka. Ketika mereka harus menghadapi badai topan yang deras ini Tuhan. Kuatkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Karena mereka bersama dengan Engkau akan bisa melalui badai ini Tuhan. Berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan pelihara ekonomi mereka. Berkati mereka sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang hari-hari terpuruk, Tuhan kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan akan bangkitkan kembali. Terima kasih Bapa. Karena kami yakin, kami percaya, kami bukan hanya mendengar tentang kuasa kebangkitan-Mu, tapi hari ini juga kami mengalami kuasa kebangkitan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan kasih Tuhan, kita bersuka cita kalau hari ini kita sudah memperingati Paskah kebangkitan Tuhan. Tapi mulai saat ini juga jangan perlakukan Yesusmu sebagai Yesus yang mati saudara. Tapi perlakukan Yesusmu sebagai Yesus yang hidup, Allah yang maha kuasa yang sudah ada di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Haleluya saudara. Tetap saya umumkan nanti mulai minggu depan kembali kita masih akan melakukan ibadah online. Jadi minggu depan tanggal 19 April tahun 2020 kita masih beribadah online seperti hari ini saudara. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita, tubuh, jiwa dan roh kita untuk benar-benar menikmati hadirat Allah. Sekalipun kita mungkin terpisah jarak saudara, tapi kita percaya Tuhan hadir dimanapun kau berada. Dan di situ Anda bisa merasakan lawatan Allah yang luar biasa melalui ibadah online ini. Anda akan menerima berkat Tuhan, Anda akan menerima kekuatan Allah, dan yakin percayalah badai ini akan segera berlalu. Anda akan tampil sebagai pemenang. Puji Tuhan saudara, saya undang Anda bisa kembali hadir dan mengikuti ibadah online minggu yang akan datang tanggal 19 April
di mana ibadah online diadakan 2 kali, jam 9 pagi dan juga jam 6 sore. Puji Tuhan, saudara. Oke, kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita masuk dalam doa, kita mau berdoa, mengucap syukur untuk berkat dan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan kami bukan Allah yang mati di dalam kuburan. Tuhan kami bukan mayat yang berbau busuk. Tapi Tuhan Allah kami adalah Yesus yang hidup, yang telah bangkit dan mengalahkan maut dan sudah ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Karena itu kami yakin, kami percaya kami semua sidang jemaat-Mu akan melalui kuasa kebangkitan yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam perjalanan hidup ini yang berat. Tuhan akan teguhkan dan kuatkan mereka. Berkat yang bekerja, berkat yang berusaha, berkat yang mengalami kesusahan ekonomi, Tuhan akan peliharakan mereka seperti janda Sarfat. Tuhan akan memberkati tiap anak-anak sekolah dan kuliah dengan masa depan yang indah dan hari depan yang cerah. Dan Tuhan akan memberkati rumah tangga dan keluarga kami dengan damai sejahtera dan kasih mesra dari surga. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar kami sudah mengakhiri persekutuan ini, mengakhiri ibadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati dan menyertai kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah. Karena itu mari kita menerima berkat Allah bersama-sama. Biarlah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Memberkati Anda semua.